warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke. Kita akan lanjutkan materi kita. Sekarang kita melanjutkan mengenai masih babnya bab peluang. Kita akan masuk ke subbab permutasi ya. Nah, apa definisi daripada permutasi? Nah, suatu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Maksudnya adalah semua susunan berbeda yang mungkin dari N unsur yang diambil dari R unsur yang berbeda. Nah, jadi contohnya gini. Jadi kalau di sini kalau permutasi itu urutan itu berpengaruh ya. Contohnya aja lah biar gampang kita lihat contohnya ya. Oh, ya ini cara menuliskannya permutasi itu adalah NPR. Jadi N ini adalah seluruh unsurnya kita ngambil sebanyak R saja. Bisa nulis seperti ini NPR, PNR atau P dalam kurung NR. Tapi kita akan pakai yang ini aja ya. Oke. Sambil bisa menulis. Iya, gitu ya. Nah, contoh mana contoh? Contoh. Oh, ini faktorial pakainya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya ada 5 huruf nih ya, rumus huruf A, B, C, D, dan E. Akan disusun 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf yang berbeda. Jadi misalnya pertama kita akan menginikan 2 huruf ya, susunan 2 huruf. Jadi untuk susunan 2 huruf yang mungkin dari 5 huruf gitu ya, yang berbeda. Misalnya ada kata-kata yang berbeda. Jadi tidak boleh ada pengulangan ya, berbeda. Nah, jadi ada 2 kotak ya, ada 2 kotak huruf apa dan huruf apa gitu ya. Semuanya kan ada 5 huruf ya, semuanya ada 5 huruf. Nah, 5 huruf tentu saja berarti yang huruf pertama ini bisa huruf A, B, C, D, bisa juga E. Jadi semuanya kelima-limanya bisa menempati di tempat pertama. Jadi ada 5. Langsung 4 ya. Nah, yang keduanya bukan 5 huruf lagi tetapi 4 huruf. Karena apa? Kalau misalnya jadi kalau di sini dipakai tadi kan ada A, B, C, D, E begitu ya. Nah, jadi yang keempatnya kalau misalnya yang keduanya kalau misalnya yang pertamanya pakai A, tentu saja yang keduanya kan B, C, D, E. Sudah tidak ada A lagi karena huruf A sudah dipakai. Huruf A-nya sudah dipakai ini nih. A-nya di sini sudah dipakai. Jadi kemungkinannya yang pertama 5 huruf, yang kedua 4 huruf. Nah, berarti ada berapa huruf? Ada 20 kan? Nah, ada 20. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, gitu kan? Ada 20. 5 kali 4 ya. Kita sudah mulai 5 kali 4. 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 ini kalau dituliskan dalam bentuk faktorial, ini kan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 3, 2, 1-nya itu dibuang. Jadinya 5 faktorial per 3 faktorial. Ingat ya, ini siapa yang belum ngerjain latihan. Kalau sudah mengerjakan latihan pasti paham ya. Jadi 5 kali 4 itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Betul kan? Sisanya kan 5 kali 4. Nah, kok Pak diapain ini Pak dipanjangin? Ini maksudnya biar kita bisa menuliskan yang atas 5 faktorial, yang bawahnya 3 faktorial gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan rumus yang tadi itu adalah ini 5 kali 4 ya. Atau 5 faktorial per 3 faktorial. Nah, di dalam permutasi ditulisnya seperti ini 5P2. Maksudnya gimana? Jadi kita ngambil dari 5 unsur A, B, C, D, E. Ini ada 5 ya, ada 5. Diambil 2, duanya 2 kotak. 2 kotak. Yang kita ambil 2 huruf saja, jadi 5P2. 5P2 itu ternyata 5 faktorial per 3 faktorial gitu ya.
Yuk sekarang kita teruskan bagaimana kalau 3 huruf. Nah, 3 huruf berarti ada 5, ada 3 kotak ya. 3 huruf, 3 huruf. Nah, jadi pertama berapa huruf? A, B, C, D, E. Berarti yang ini kan bisa A, B, C, D, E. Itu kan di kotak pertama ya. Kotak pertama. Kotak kedua, misalnya yang A dipakai. Pokoknya yang mana saja dipakai. Kalau ini 5, berarti kan sisanya 4 ya. Jadi kalau di pertama udah dipakai, misalnya sekarang B lah. Sekarang B dipakai nih. Di pertama ini B dipakai. Berarti kan di kotak kedua sisanya adalah tinggal A, C, D, E. Berapa huruf? 4. 4 huruf kan? Nah, misalnya di kotak yang kedua dipakai huruf apa? Terserah lah. Misalnya yang ini. Set. Ya udah ya, berarti sisanya tinggal 3 huruf lagi kan? A, C, D. Gitu kan. Jadi kotak pertama 5, kotak kedua 4, kotak ketiga 3. Gitu. Misalnya yang kotak ketiganya dipakai yang ini gitu kan tuh. Jadi 5, 4, 3 gitu ya. 5, 4, 3. Nah, akan ada berapa kemungkinan? Akan ada 5 kali 4 kali 3 gitu ya. Ini hapus dulu ya. Oh, paham nggak tuh? Paham nggak? Kalau yang mengerjakan latihan paham ya. Kalau belum mengerjakan latihan, aduh, kerjakan latihannya makanya ya. Atau kalau enggak baca lagi pertemuan sebelumnya, Nah, 5 kali 4 kali 3. Bisa dituliskan seperti ini. Pak, bisa seperti ini tuh. Saya ulang lagi ya. 5, 4, 3 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per 2 kali 1. Betul nggak? Kalau ini kan bisa dicari tuh. 5 kali 4 kali 3 tuh ya. 5 sampai 1 ini namanya 5 faktorial. Yang 2 kali 1 namanya 2 faktorial gitu. Nah, ini adalah cara penulisan ngambil ngambil 3 unsur dari 5 unsur gitu ya. Ngambil 3 dari 5. Diapain Pak? Dipermutasi. Jadi yang gini tuh namanya permutasi. Gitu. Jadi seperti kalau kemarin kan kasusnya ada plat nomor itu ya, ada plat nomor, kemudian pingin nomornya itu terdiri dari huruf apa angka berapa aja dan tidak boleh ada pengulangan. Nah itulah contoh kayak gitu ya latihannya. Pak kalau 4 huruf bagaimana Pak? Kalau 4 huruf ya sama saja ya. Akan ada 4 kotak ya, akan ada 4 kotak. Oke. Jadi kotak yang pertama yaitu 5 ya. Akan ada 5 kemungkinan. Yang keduanya 4 kemungkinan. Yang ketiganya 3 kemungkinan. Yang keempatnya 2 kemungkinan. Gitu ya. Mana nih kursor? Oke ya. Jadi ini 5 A, B, C, D, E. Kalau ini misalnya B, C, D, E. Yang ini misalnya C, D, E. Ini D, E gitu kan. Nah, jadi 5 kali 4 kali 3. Yaitu 5 faktorial per 1 faktorial. Jadi ini adalah kita ngambil 4 dari 5 ya. Nah, kalau kita simpulkan rumus tadi, rumus barusan itu ya. Ternyata kalau kita lihat nih rumusnya mana? 5P4 ternyata 5 faktorial per 1 faktorial. 5P3 ternyata 5 faktorial per 2 faktorial. 5P2 ternyata 5 faktorial per 3 faktorial. Kalau begitu rumusnya adalah yang atas tuh n faktorial. Nah, yang atas tuh n faktorial, yang bawahnya adalah 5 kurangi 2, 3. Yang ini 5 kurangi 3, 2. Ini 5 kurangi 4, 1. Atau n dikurangi r. Jadi rumusnya seperti ini. NPR itu bisa kita rumuskan sebagai n faktorial per n min r faktorial. Gitu ya. Jadi itu adalah rumus permutasi. Gitu. Ya, gitu ya. Ini penurunan rumusnya seperti itu ya. Yuk sekarang kita lihat contohnya. Oh yang nggak bisa diklik. Iya. Oke, contoh. Hup. Iya.
Tentukan banyak susunan panitia yang berbeda yang terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara dari 10 orang calon. Nah, misalnya di kelas A ya, di kelas A itu terdapat 10 orang. Mau dipilih ada ketua, ada wakil, dan ada bendahara. Jadi kalau permutasi itu ngambil 3 orang dari 10, nah, bisa jadi yang pertama jadi ketua, bisa jadi yang pertama tuh jadi wakilnya, bisa jadi yang pertama juga jadi bendaharanya. Gitu. Dan seterusnya ya. Nah, orang keduanya bisa jadi dia yang jadi ketua, bisa jadi dia yang jadi wakil, bisa jadi dia yang jadi bendahara. Tetapi tidak bisa ketiga-tiganya, tidak bisa dia ngejabat dua-duanya, tidak bisa. Ngejabatnya satu-satu. Jadi harus berbeda-beda. Si A jadi apa, si B jadi apa, si C jadi apa. Tidak boleh ada yang sama. Itu permutasi secara umum begitu ya. Dan susunan juga beda. Nah, jadi jawab banyaknya seperti tadi ada 3 kotak, ketua, wakil, bendahara. Jadi untuk kotak pertama ini yang menduduki sebagai ketua ini akan ada berapa? Akan ada 10 ya. Akan ada 10 kemungkinan. Ya. Nah, di sini 10 kemungkinan, maka yang jadi wakilnya tidak boleh kan orang yang sama. Jadi pasti di sini akan ada 9 kemungkinan. Yang jadi bendahara tidak boleh dia wakil, tidak boleh ketua, jadi sisanya tinggal 8 kemungkinan gitu. Jadi 10, 9, 8. Ini cara pertama. Kalau cara yang rumus NPR ya, 10 P 3. Nah, rumusnya seperti ini tadi ya. 10P3. Jadi yang atasnya 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial, yaitu 7 faktorial gitu ya. Nah, 10 bagi 7 faktorial, jangan langsung di ini, kita uraikan dulu 10 kali 9 kali 8 gitu ya. Nah, oke. Nah, so lupa lagi dari mana ini. Nah, kalau lupa mana mau sit. Jadi ini tadi ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorialnya yang dicoret tuh. Nah, jadinya 720 kemungkinan. Begitu ya. Fahimtum? Fahimna. Iya. Oke, selanjutnya apalagi ternyata permutasi itu banyak ada beberapa jenis ya. Selain jenis yang pertama, ada lagi permutasi beberapa unsur katanya gitu ya. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi itu kan permutasi tidak ada yang sama ya. Jadi ketua 1, wakil 1, bendahara 1. Di sini ada kasus yang aneh. Kasusnya bagaimana? Ada unsur yang sama. Ketuanya ada 2 gitu ya, wakil 1, bendahara ada 2 misalnya gitu. Nah, jadi contoh misalnya gini. Pada permutasi yang berbeda dari kata mama hanya ada 6 permutasi. Oh, langsung dijawab ada 6 permutasi. Jadi kalau biasanya kan tadi permutasi itu beda-beda hurufnya. Kalau di sini ada huruf yang sama. Mana huruf yang samanya? Yaitu di sini huruf M. Huruf M-nya ada 2. Huruf A-nya juga ada 2. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita acak akan ada berapa kemungkinan. Pertama ada mama, mama. Ya. Yang berikutnya ada ma'am. Nah, kemudian ada emma, gitu ya. M-nya A. Kemudian ada AAMM ya. Kemudian ada amam dan amma gitu. Jadi di sini ya misalnya amma. Amma ini ada M1, M2 gitu kan, ada A1, A2. Jadi kalau ditukar juga misalnya A2, M2, M1, A1 misalnya gitu, tetap aja dibacanya amma. Gitu. Jadi A-nya mau dibulak-balik juga bacaannya amma. M-nya mau dibulak-balik sama aja ada amma gitu ya. Jadi
Jadi kalau permutasi yang ini sekarang kalau ada unsur yang sama ternyata ada berapa? Ada 6. Ini ngambil berapa? Ngambil 4 ya. Ngambilnya 4. Dari berapa? Ini kan semuanya ada 4 ya. Semuanya ada 4. Ngambil berapa? Ngambilnya semuanya ada 4 juga. Diambil semuanya ada 4. Tapi di sini ada dua unsur yang sama, yaitu unsur M ya. Di sini M-nya ini jumlah M ya, gumanya. Nah, jumlah M-nya ada 2 ya. Jumlah A-nya juga ada 2. Nah, bagaimana cara penulisannya? Karena dua huruf M dan A yang sama, dianggap satu. Jadi huruf M-nya di sini M yang ini dianggap satu saja. A-nya di sini dianggap satu saja. Jadi, nah, katanya begini. Jadi menuliskannya rumusnya adalah 4P4. Nah, ini kan tadi ya. NPR, begitu kan? Kalau NPR saja jadinya 4 faktorial ya. Kalau ini saja 4P4. 4P4. Berarti kan 4 faktorial per 4 dikurangi 4. 4 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 4 faktorial. Mungkin ada yang protes ya, kok 0 faktorial begini? Nah, sebagai ini 0 faktorial itu 1 ya. Nanti kalian cari ya. Yuk, nanti kenapa 0 faktorial itu 1? Nah, 0 faktorial itu 1. Jadi hasilnya 4P4 adalah 4 faktorial. Nah, kalau 4 faktorial jadi berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 ya, 12. Padahal di sini ada berapa? Di sini ada 6. Oh. Di sini kalau rumusnya seperti tadi ada 12. Berarti 12 ini harus dibagi berapa? Harus dibagi 2 ya. 4 kali 3 12. Oh, 24, maaf. Ini ada 24. 24. Padahal di sini ada 6. Berarti 24 ini harus dibagi 4. Nah, 4-nya di mana? Ternyata 4-nya di sini. Nah, 2P2 ini maksudnya dari huruf M. Huruf M ini ada 2. Ya, diambil dua-duanya, 2. Huruf A juga di sini ada 2. Diambil dua-duanya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau M ada 2 jadi seperti ini. Atau bisa juga begini, misalnya M-nya ada atau bisa juga begini, M-nya ada 2, A-nya ada 2 gitu. Nah, contoh lagi lah misalnya saya bikinnya misalnya apa ya? Papi ya, papi. Nah, papi. Berarti kalau papi itu berarti rumusnya itu ini kan ada 5 ya, ada 5. Berarti 5P5 gitu kan. Nah, yang samanya ada berapa di sini? Huruf P saja ya. Huruf P saja. Huruf P-nya ada 2. Berarti huruf P saja. P-nya karena ada 2. Nah, gitu saja sudah. 5P5 2. Nah, gitu. 5P5-nya ini adalah rumus permutasi. Yang 2 ini adalah karena ada huruf P sebanyak 2. Kalau misalnya papapi ini, kalau papapi ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ya, 7P7 per, huruf P-nya ada 3 nih, 3. Huruf A-nya ada 2. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini maksudnya, gitu ya. Oke? Oke, paham? Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, permutasi N unsur. Nah, jadi untuk N unsur dengan KLM unsur yang sama, jadi rumusnya adalah seperti ini. Begitu ya. Jadi yang N atas itu adalah jumlah keseluruhan hurufnya. Nah, jumlah keseluruhan dan KLM adalah untuk huruf-huruf yang sama, gitu ya. Oke. Yuk sekarang kita lihat
Contoh soal, yes. Tentukan banyaknya susunan huruf yang berbeda dari huruf-huruf pada kata matematika. Gampang ya, berarti yang sama apa aja yang sama? Berarti huruf M. M sama. Ada berapa? Ada 2 ya. Kemudian huruf A ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini A-nya ada 3. Kemudian ada lagi huruf T. Oke, T-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian huruf apa lagi? Udah ya. Kesemuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya ada 10. Yuk, kita tinggal hitung saja ya. Matematika ada berapa susunan huruf dari huruf matematika kalau diacak? Matematika, matetika, ya, matetika dan seterusnya lah pokoknya ya. Huruf M tadi A. Oke, ini sudah tulis ya. Di sini ada berapa? Ulangi lagi. Ada 2, ada 3, yang ini ada 2. Oke. Jadi, jadi seperti ini. 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Ya. Ceng, 10, 9, 8, 7. Kenapa Pak sampai 7? Terserah saya aja ini mah ya. Maksudnya gini, ini kan 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 2 faktorialnya jadi 2 kali 1. Nah, maksud saya adalah ini 2. Oke, 2 kali 2 kali 2 itu berapa? 8. Habis kan 8-nya? Nah, 3 sini seret 3 sama ini seret sisa 3. Nah, enak kan? 3 kali 7 enggak bisa ya. 10 kali 3 30 ya. 30 kali 7 faktorial. Jadi yang 7 faktorialnya itu yang dicari. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 30 sama dengan 151.200. Jangan pakai rupiah ya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Itu adalah permutasi. Udah selesai? Belum ya, tenang. Masih ada permutasi siklis satu lagi. Siklis itu seperti kata siklus, berulang-ulang ya. Seperti ini nih ya. Jadi di sini ada meja, di situ ada 4 kursi ya. 4 kursi. Di sini misalnya siapa aja nih? Di sini misalnya ada Mahdi ya, ada Mahdi nih. Ada Mahdi misalnya. Di sini ada raja ya, raja misalnya. Di sini ada siapa sih? Ada Iska ya, Iska gitu ya. Kemudian di sini ada siapa ya? Perempuan Nurin ya, ada Nurin. Nah, gitu ya. Nah, 4 orang ini kira-kira kalau menduduki kursi ini akan ada berapa macam corak, akan ada berapa macam kombinasi, ada macam permutasi. Jadi di sini pertama ini MRIN ya, pernah ada MRIN ya. Kemudian madinya pindah setelah raja. Jadi RMIN ya, gitu kan. Kemudian setelah itu apa lagi ya? Madinya setelah Iska. R I M N gitu ya. Nah, gitu sepertinya. Kemudian sekarang terakhir madinya setelah Nurin, balik lagi. Nah, kalau madi balik lagi setelah Nurin kan jadinya RINM. Tuh, ini sama ini. Nah, meskipun ini kalau ditulis beda, tetapi kenyataannya baliklah lagi. Nah, itu yang disebut dengan permutasi siklis gitu ya. Jadi ini tidak diterima nih, sama saja. Cari lagi kemungkinan lain. Nah, gitu ya. Loh, bagaimana caranya? Caranya yang lebih singkat, bagaimana caranya ya? Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi misalnya di sini ada 4 orang ya, 4 orang. Nah, jadi sini N-nya itu ada 4 ya. Mana-mana mouse. Ini nih. Jadi N-nya itu ada 4. Jadi cukup mudah ya. Jadi PS-nya tinggal 4 kurangi 1 ya. 4 saja kurangi 1 hasilnya 3 faktorial yaitu 6 kemungkinan. Kita sudah mendapatkan 3 tadi ya. Ini 1, 2, 3. Nanti kalian cari lagi.
3 lagi bagaimana? Ini untuk menyingkat waktu ya. Sudah 25 menit ini, nanti ngedownloadnya lama ya. Oke, jadi caranya gampang saja. Kalau ada N-nya 4, tinggal jadi 3. Kalau N-nya 5, jadi 4. Tinggal kurangi 1 ya. Apakah ada contoh? Oh, tidak ada ya. Mudah. Oh, baru satu contohnya. Oke. Satu lagi, kita kombinasikan dengan kombinasi. Ya, kombinasi ya, kombinasi. Bagaimana ke kombinasi? Yaitu susunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan susunan urutannya. Susunan unsur-unsur yang berbeda, sama kayak tadi berbeda. Berbeda ya, jadi tidak ada yang kayak permutasi berbeda, kecuali kalau sama namanya permutasi unsur yang sama. Jadi unsurnya berbeda tanpa memperhatikan susunannya. Kalau yang tadi memperhatikan susunan, kalau ini tanpa. Misalnya kalau yang tadi kan mencari yang jadi ketua, wakil, bendahara, kan ada susunan. Kalau di sini mah tidak, dari 10 orang ngambil 3 aja gitu. Dari 10 orang ngambil 3. Misalnya saya mau pergi ke mana? Saya butuh 10 orang dari 3 orang. Siapa aja boleh gitu. Jadi tidak perlu sok yang mau nemenin saya, kamu jadi ketuanya, kamu jadi sekretaris, kamu jadi bendahara, tidak perlu ya. Tidak perlu ada sekretaris, tidak perlu ada bendahara, pokoknya 3 orang aja. Nah, itu maksud daripada kombinasi ya. Kalau lapar namanya pakai nasi. Nah, oke, yuk. Nah, jadi kalau di sini AB itu sama dengan BA ya. Oke, jadi tidak ada urutan. Kalau tadi mah AB tidak sama dengan BA. Nah, cara menuliskannya kalau kombinasi, kalau tadi mah P, kalau sekarang pakai C ya, NCR. NCR ya. Ini ada satu lagi nih yang kurang. Muncul. Oh, jadi ini menuliskannya ada 3 cara, bisa juga begini. Nah, N-nya di atas, R di bawah. Nah, gitu ya. Sudah, gitu ya. Oke. Dari 4 huruf A, B, C, D akan disusun permutasi. Permutasi dan kombinasi. Oh, dan kombinasi 3 huruf yang berbeda. Jadi di sini ada 4 huruf, maksudnya ada 4 huruf. Kita akan membedakan apa bedanya permutasi dan kombinasi. Ulu ya, kan sudah barusannya itunya pengertiannya. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kalau permutasi, jadi kalau kombinasi, misalnya dari A, B, C, D, A, B, C, D ya, jadi huruf-hurufnya kan ada A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Kombinasinya bisa diambil A, B, C-nya. Oke, bisa diambil A, B, D-nya tanpa C, ya. Kalau ini tanpa D. Ini tanpa D, ya. Kalau ini tanpa C, ya. Kalau ini tanpa B. Ini tanpa A. Tuh, dapat ya. Ini kombinasi. Berapa kombinasi? Ada 4. Kombinasinya 4. Sudah aja, cukup. Cukup. Nah, kalau di sini permutasi dari ABC ya, ada ABC ya, ada ACB ya dari huruf ABC ini. Ada BAC ya, ada BCA ya, ada CAB, ada CBA. Itu untuk ABC saja. ABD, ada ABD-nya, ada ADB, ada BAD, ada BDA, ada DAB. Jadi ada 6. Ada 6 ya. Ada 6 permutasi dari ABC saja, dari ABD saja, dari ACD saja, dari BCD saja. Kalau total seluruhnya permutasinya itu ada berapa? 6 kali 4 ya. Ada 24 permutasi. Ada 24 permutasi. Wah, bener nih. Tinggal hitung aja ya. Kayak tadi kan 6, berapa tadi? 4 ya. Ada 4 huruf, diambil 3. 4 permutasi per. Ini 4 kurangi 3. 1. Tuh, gitu kan. 4 kurangi 1. Jadi berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kombinasinya ada berapa? Ternyata kombinasinya 4 C3 itu hasilnya adalah 4 saja. Nah, dari manakah? Ini 24, ini 4. Berarti dibagi berapa? Dibagi 6 ya. Jadi 4C3 itu adalah 4P3 dibagi 6. Nah, kira-kira ini 6 ini dari mana nih? Gitu kan? 6-nya itu dari mana?
Ternyata 6-nya itu berasal dari angka 3 faktorial ya. Ya, 6 faktorial. Itu berarti jadi ini 4P3 dibagi dengan 3 faktorial. Gitu ya. Biar kelihatan jadi ketahuan tuh 6-nya. Yo, jadi bisa dilihat. Nah, itu tadi udah ya, udah dibahas. Oke, udah dibahas. Nah, jadi nah, jadi 4C3 itu rumusnya adalah yang ini 4-nya ke sini, 4 min 3-nya ini. Nah, ini permutasi ya. Dari sini sampai sini inilah permutasi. Nah, ditambahin ini, serip. Nah, 3 faktorial gitu ya. Oke, jadi ini tuh, ini permutasi dibagi 3 faktorial atau NPR per R. Nah, gitu. Ini adalah rumus kombinasi atau seperti ini ya. Kalau dilanjutkan jadinya NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Iya. Ya, kalau terlalu cepat ulangi lagi video ini ya. Oke, ya. Yuk kita lihat ke contoh. Contoh. Iya, oke. Nah, tentukan banyaknya tim bola volley yang berbeda yang dapat terbentuk dari 10 orang. Saya kira kalian sangat paham dengan tim bola volley ya. 10C6. Pemain bola ada berapa? Bola voli ada 6. Kecuali bola pantai ya, cuma 2. Kalau bola biasa ada 6. Bola biasa. Bola voli ada 6. Jadi 10C6. Berarti atasnya 10, bawahnya 10 min 6, 4. Dan 6. 10, 4, 6. Ting. Nah, 10, 4, 6 ya. Jadi gitu caranya ya. Mana mouse. Nah, 10, 4, 6. 4-nya diambil dari 10 min 6. Ting. Ya, gitu ya. Oke. Yuk. Wah, jadi seperti ini. Kenapa ini Pak jadi begini? Ya, terserah saya aja lah ya. Enggak tuh ya, ini ada alasannya. Nah, jadi begini. Jadi tipsnya adalah kalian uraikan yang bawah. Yang bawah dulu, jangan yang atas dulu. Yang bawah 4-nya bisa diuraikan seperti ini ya. Kemudian 6 faktorialnya cukup sampai di situ boleh. Kenapa? Karena yang atasnya ini. Nah, jadi yang atas itu memilih faktorial yang paling besar. Antara 4 dan 6 kan perlu isi. Ya, pokoknya gitulah ya. Kalau kalian sering latihan mah gampang ya. 10, 9, 8, 7, 6. Nah, ini kan bisa dicoret. Seret. Tuh. 4 kali 2, 8 kecoret ya. 9 bagi 3, 3. Nah, sisanya berarti 3 kali 7, 21 kali 10. Nah, 210. Itu ya. Oke. Alhamdulillah ya, sudah beres ya. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi ternyata. Ya, ada lagi, oke lah. Tambah lagi contohnya. Tentukan banyak kemungkinan terambil 3 bola. 3 bola. Yang terdiri dari 2 bola merah, 1 putih. Ternyata di dalam kotak itu terdiri dari 4 bola merah dan 5 bola putih. Jadi kita ngambilnya 3. Oke, kita ngambilnya 3 bola. Ya, mana? Mouse. Nah, kita ngambilnya 3 bola nih. 3 bola berarti akan ada 3 kotak. 3 kotak. Serit. Nah, dari 3 kotak ini, dari 3 bola ini, yang 2 merah. Ini merah ya. Satu lagi putih gitu. Nah, yang ternyata bola merah itu totalnya ada berapa? Ada 4 ya. Yang putih totalnya ada 5. Berarti kalau di jumlah totalnya M ditambah P itu ada 9 bola. Jadi 9 bola kita cuma ngambil 3 bola saja ya. Kocok. Nah, bagaimanakah kemungkinannya? Yuk kita lihat. Yang pertama kita ngambil 2 bola merah. Dari berapa? Dari 4. Berarti 4C2. Ada tulisannya? Oke ya. Jadi terambilnya 2 dari 4 bola merah, 4C2. Gitu ya. Bukan 4P2 ya.
Karena di sini sekali lagi merahnya mau ditukar-tukar juga nggak apa-apa. Ini namanya kombinasi. Ya, 4C2 berarti rumusnya apa? 4, 2, 2. Ya, 4, 2, 2. Nah, gitu ya. Yang 2, 2 ini, yang 2 ini 4 kurangi 2. Yang 2 ini dari sini saja ya. Yuk kita hitung jadi seperti ini ya. 2 kali 2, iya 4. Habisnya 3 kali 2, 6. Oke. Itu baru 2 bola merah. Sekarang 1 bola putih. Kita ambil dari 5. Berarti 5C1. Nah, berarti rumusnya atas 5, bawah 4, 1. 5, 4, 1. Cering. Nah, 5, 4, 1 ya. Yuk kita urai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai ya. Jadi 5 faktorial dibagi 4 faktorial sisanya tinggal 5 ya. Balonku ada 5. Udah. Oke. Nah, 5. Nah, karena di sini kita ngambil di sini kan kita ngambilnya 3 ya. 3 ya. Jadi kemungkinan merahnya 2 dan ada dan nggak di sini? Nah, ini pasti ada dan ya. 2 merah dan 1 putih. Karena dan maka harus menggunakan kata kali. Nah, jadi yang pertama 6, yang kedua 5. 5 dan 6 dan 5 sama dengan 30. Begitu ya. Itu begitu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai. Ini buat nanti ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan soal latihannya. Ditunggu tugasnya. Jadi untuk tugasnya itu apa namanya? Jangan kalian tunda-tunda ya. Ada lagunya kan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda gitu kan. Kalau ditunda-tunda disimpan besok, terus sekarang mau ngapain gitu kan. Jadi sama tetap aja besok pun juga kalau ditunda-tunda, coba kalian besok kerjakannya. Jadi besok tuh kalian menonton video lain mengerjakan matematika, gitu kan? Jadi jangan sampai nontonnya video A, ngerjainnya video B. Besoknya ngerjain video B, yang ditonton video C. Besoknya ngerjain video video C, nonton video. Jangan, nggak enak. Jadi lebih baik nonton video A, kerjakan video A. Besoknya nonton video B, kerjakan video B. Kalau diputar-putar atau pusing ya, jadi mendingan setelah nonton ini kerjakan latihannya. Beres, alhamdulillah kalian bisa sedikit bersenang-senang lagi ya. Sampai di sini dulu ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.